Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Andika Rivaldi Arwansyah nomor absen 5, Arawin dan Nur Salsabila nomor absen 7, Mayanda Ahmad Darmawan nomor absen 22, Pangeran Rafli Priyatama nomor absen 32, dan Rizka Herlina nomor absen 36. Dari kelas A, mata kuliah Manajemen Media Massa. Dosen pengampu Marisa Puspitasari, MSI. Di sini kami akan mempresentasikan tugas manajemen media massa dengan tema konsep strategis untuk industri media. Dan untuk mengawali presentasi kali ini, saya akan membahas tentang dimensi konstruk strategi. Konsep strategis untuk industri media. Sejauh ini, buku ini telah mengkaji konteks industri lingkungan strategi di organisasi media mana yang beroperasi. Bab ini dibangun di atas dasar untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan strategis dan alat yang berbeda yang dapat digunakan manajer untuk merespons untuk ini. Ini terutama berkaitan dengan konsep, dengan pendekatan yang didorong secara teoritis dapat digunakan untuk membantu kegiatan strategi di sektor media. Tujuannya adalah untuk membangun jembatan antara disiplin, umum manajemen strategi, dan kekhususan industri media dan organisasi media. Salah satu cara untuk mengurai kompleksitas di bidang strategi adalah dengan mengkategorikan atau mengatur teori di dalamnya. Buku ini menggunakan kategorisasi yang diadaptasi dari Johnson dan Covey. Hal ini memberikan saran untuk mengurai kompleksitas yang berlaku di lapangan dan menampung beragam berbeda konsep kunci. Contoh kasus, berita, survei SPS, media cetak belum tergantikan. Jurnal Strategi Pengembangan Produk di Industri Media Cetak di Indonesia, bertahan di tengah persaingan dengan media online. Ya, jadi Morgan pada tahun 1986 menggunakan metafora organisasi sebagai otak untuk menggambarkan pendekatan rasionalis. Dan ia menyatakan bahwa organisasi adalah sistem rasional yang beroperasi seefisien mungkin dengan proses yang standar, desain mekanistik, dan tujuan yang jelas. Ya, jadi Porter pada tahun 1985 menyatakan bahwa model 5 kekuatan, 5 force model, sebagai model untuk mengkaji lingkungan dan daya saing industri. Menurut Porter, berdasarkan model tersebut, suatu perusahaan agar bisa survive dan berhasil bersaing dengan perusahaan lain wajib mementingkan dan memperhatikan 5 kekuatan kompetitif sebagai berikut. Yang pertama, 1. Ancaman pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk atau layanan pengganti. Yang ketiga, daya menawar pembeli. Yang keempat, daya menawar penyuplai. Dan yang terakhir, kompetisi antar pengusaha di bidang yang sama. Ya, lalu materi berikutnya mengenai tampilan berbasis sumber daya atau RBV akan disampaikan oleh Mayanda Ahmad. Tampilan berbasis sumber daya. Pandangan berbasis sumber daya adalah sebuah pendekatan untuk strategi yang fokus pada bagaimana perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui kombinasi sumber daya yang dimilikinya. Dan pada intinya mengusulkan bahwa keunggulan kompetitif datang dari memiliki unik, berharga, tak ada bandingannya, non-substitutable, kemampuan yang memungkinkan perusahaan menawarkan nilai yang lebih baik kepada pelanggan daripada pesaingnya. Hit 1997 mengatakan terdapat sebagian model penting yang diperlihatkan untuk menggambarkan input strategi bagi ukuran perusahaan. Salah satunya adalah model berbasis sumber daya untuk profitabilitas yang tinggi. Model ini mengasumsikan bahwa setiap organisasi adalah kumpulan sumber daya dan kapabilitas yang unik yang membentuk dasar strategi dan sumber utama profitabilitas. Penguasaan analisis data Netflix. Kemampuan dalam analitik data terletak di jantung model bisnis Netflix dan telah membuat gelombang di industri karena mendukung perpindahan profil tinggi ke konten asli yang telah menghasilkan serial populer. Aspek unik dari pendekatan Netflix adalah bahwa tim orang telah dilatih untuk menganalisis dan menandai konten Netflix dengan metadata untuk membuat database lebih dari 70.000 poin data. Atribut produk mulai dari yang jelas dan subjektif. Hal ini memungkinkan Netflix untuk meningkatkan loyalitas dan akuisisi anggota. Karena semakin baik Netflix mengetahui apa yang diinginkan anggota dan dapat menyediakan konten semacam itu, semakin besar kemungkinan untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Kompetisi inti dan kapabilitas dinamis. Kompetisi inti adalah saudara yang agak lebih pragmatis dari RBF dan telah mencapai resonansi yang lebih besar dengan manajer yang berlatih. Kompetensi inti juga didefinisikan secara tidak tepat, tetapi umumnya dipahami sebagai atribut organisasi yang berbeda yang menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan menyediakan platform untuk pertumbuhan di masa depan, sebuah pintu gerbang ke peluang masa depan. Rahalt dan Hamel 1994. Kompetensi, kapabilitas, dan analisis berbasis sumber daya merupakan lensa yang kuat untuk analisis strategi. Kapabilitas analisis
dapat dimengerti sebagai sebuah kemampuan perusahaan agar dapat memperbarui kompetisinya sehingga perusahaan mampu meraih keunggulan kompetitif dari waktu ke waktu dan bertahan dari gejolak lingkungan bisnis. Breaking news CNN sebagai kompetisi inti. Sekitar 15 tahun pertama dalam hidupnya, dari 1980 hingga 1995 sebelum diakuisisi oleh Time Warner dan sebelumnya menjadi bagian dari kerajaan AOL Time Warner, CNN adalah pemimpin dunia dalam siaran berita di platform kabel. Kemampuan CNN dengan breaking news digolongkan sebagai kompetisi inti tetapi menggambarkan tumpu tindih antara dua teori. Paket keterampilan ini juga disesuaikan dengan kriteria FRIN yang digunakan untuk mengidentifikasikan sumber daya strategis menurut RBF. Perkenalkan, nama saya Arawinda Nursasabila dengan nomor hadir 7. Saya akan menjelaskan mengenai apakah perencanaan strategis jangka panjang masih memungkinkan, serta pendekatan adaptif. Apakah perencanaan strategis jangka panjang masih memungkinkan? Organisasi media lama mendapati bahwa pendekatan strategis rasionalis sulit diterapkan dalam lingkungan industri yang dinamis dan tidak stabil. Daripada terlibat dalam perencanaan strategis tradisional, kerja strategi dalam banyak kasus telah menjadi oportunistik. Sedikit demi sedikit didefinisikan sebagai tanggapan terhadap tantangan tertentu, dan di sisi lain bersatu menjadi strategi yang koheren dalam retrospeksi oleh sejumlah besar proyek strategis individu. Penerapan perencanaan strategis jangka panjang ini dapat ditemukan pada kedua produk Apple, yaitu iPod dan iPad. Kedua produk tersebut kurang dipahami karena tidak sesuai dengan kategori pasar atau produk yang berlaku. Kedua produk tersebut kemudian mengukuhkan diri sebagai kategori baru. Demikian pula, iPhone adalah produk baru di pasar telepon seluler yang pada akhirnya membantu membuat kategori yang ada menjadi usang dan mengganggu pasar komputer. Kemudian, pendekatan adaptif. Jika rasionalis melihat strategi sebagai sebuah rencana, maka pendekatan adaptif melihat strategi sebagai proses evolusi di mana perubahan terjadi secara progresif ketika perusahaan melakukan serangkaian penyesuaian kembali strategis dalam menanggapi lingkungan yang berubah. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Herlina yang akan membahas mengenai pendekatan interpretatif dan kesimpulan. Pendekatan interpretatif berusaha untuk memahami organisasi dari perspektif mereka yang bekerja di dalamnya dengan fokus pada bagaimana makna dikonstruksi oleh peristiwa dan fenomena. Pengaruh makna ini terhadap perilaku perusahaan dan hasil dari perilaku itu. Asumsi dasarnya adalah bahwa anggota organisasi secara aktif menciptakan atau memberlakukan realitas yang mereka tempati, sehingga realitas dipahami sebagai dikonstruksi secara sosial. Pendekatan interpretatif tidak hanya berfokus pada bagaimana suatu organisasi dapat direstrukturisasi atau fokus dari sekolah adaptif, tetapi juga pada makna yang diciptakan oleh peristiwa yang dipentaskan untuk mempublikasikan perubahan dengan pilihan individu untuk memimpin struktur baru oleh individu yang terpinggirkan melalui tindakan ini dan bagaimana hal ini menandai perubahan yang diperlukan pada tingkat individu. Pendekatan interpretatif juga mempertimbangkan bagaimana emosi yang diekspresikan oleh pemimpin perubahan memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk membingkai dan memahami perubahan. Kesimpulan. Prinsip utama buku ini adalah bahwa strategi bersifat kontekstual. Kondisi strategis yang berbeda mengharuskan pendekatan strategis yang berbeda. Sebuah organisasi media yang cukup beruntung untuk menemukan dirinya dalam lingkungan yang relatif stabil akan mendapatkan keuntungan dari analisis klasik dan pendekatan berbasis rencana dari sebuah rasional. Mereka yang berada dalam konteks yang bergerak cepat dan tidak dapat diprediksi perlu menyesuaikan pendekatan yang lebih dinamis dari sekolah adaptif dan interpretatif. Bab selanjutnya dari buku ini banyak mengambil model-model dari mazhab adaptif dan interpretatif dan jauh lebih sedikit dari pendekatan rasionalis. Yang terakhir telah diterapkan secara luas pada sektor tersebut seperti yang telah didiskusikan, sementara dua lainnya muncul jauh lebih jarang dalam penelitian.